Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Bertemu kembali dengan Ruda TPM di Jakarta, teman-teman. Saat ini Ruda TPM berada di Jalan Sudirman, tepatnya di halte Duku Atas, teman-teman ya. Halte revitalisasi yang sudah tuntas di 2002 yang lalu. Dan di koridor 1 ini, teman-teman, sedang ada revitalisasi halte yang berada di karet. Yang pertama di dekat jembatan JPO Pinisi, teman-teman ya. Lalu ada juga halte BRT Senayan, teman-teman ya, yang berada di ujung dari Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman, di arah selatan. Jadi ada dua halte yang revitalisasi yang saat ini sedang revitalisasi, maksud saya, yang berada di koridor 1, yaitu halte karet yang berada di dekat JPO Pinisi, JPO dan PPS ya, dan halte Senayan dekat Bundaran Senayan, teman-teman. Nah, hari ini tanggal 20 Juni 2023, teman-teman, hari Selasa ya, pasca perhelatan FIFA Matchday malam tadi antara Indonesia dan Argentina yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0. Di sore hari ini sekitar pukul 2:30, teman-teman, kondisi jalan raya seperti ini ya, teman-teman, di Jalan Jenderal Sudirman. Saya ingin informasikan bahwa terdapat momentum pencapaian yang baik, teman-teman ya. Pada sebelum COVID sebenarnya sudah ada pencapaian yang baik mengenai penggunaan transportasi di Jakarta, dalam hal ini Transjakarta, yang traffic hariannya adalah 1 juta penumpang. Sekarang juga sudah beberapa pekan lalu sudah tercapai kembali ya, teman-teman, 1 juta penumpang Transjakarta berada di jaringan Transjakarta di seluruh Jakarta. Kalau tidak salah di beberapa waktu lalu ya, dalam pekan-pekan lalu, traffic penumpang Transjakarta 1 juta per hari ya, teman-teman ya. Nah, ditargetkan pada 2004 atau beberapa waktu yang akan datang, penumpang Transjakarta bisa menyentuh sampai 5 juta per hari, teman-teman. Kira-kira tercapai tidak ya? Tentu akan tercapai bila mana, yang pertama kalau saya lihat ya, jaringan Transjakarta baik yang berupa koridor BRT maupun non BRT diperbanyak ya, teman-teman. Yang target waktu di masa kepemimpinan Pak Anies adalah 95% coverage dari Transjakarta, mungkin sampai juga dengan Minitrans dan Mikrotransnya, teman-teman ya. Jadi satu jaringan Jaklingko bisa menyentuh sampai ke 90% coverage Jakarta. Yang kedua juga mungkin selain penambahan rute-rute ya, sampai dengan coveragenya, yang kedua tentu saja dukungan dari revitalisasi halte BRT ya, teman-teman, yang sudah dimulai pada April 2022 untuk sejumlah halte BRT Transjakarta yang saat ini terus berlangsung, fase-fase lanjutannya, teman-teman ya, yang kiranya bisa menarik minat dari warga Jakarta atau Jabodetabek umumnya untuk menggunakan transportasi umum. Dalam hal ini pilihannya Transjakarta salah satunya. Dan berikutnya tentu saja selain revitalisasi halte BRT Transjakarta adalah pembangunan park and ride, teman-teman ya. Sejauh ini kalau saya lihat di beberapa jalur yang di sekitar atau dikelola oleh Pemprov DKI ada beberapa ya, seperti di Ragunan, di Terminal Kalideres gitu ya, di Lebak Bulus. Nah, ini sebaiknya mungkin diperbanyak ya, baik oleh Pemprov DKI ataupun oleh pihak lain yang mengelola transportasi massal, diantaranya seperti hanya KRL. Kalau KRL saya lihat di jalur yang saya sering lewati adalah Serpong Jakarta, cukup banyak ya, teman-teman. Dalam hal ini di sekitar stasiun ya, ada park and ride untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang fungsinya cukup baik, teman-teman ya, terutama di kawasan seperti saya BSD City.
pengguna park and ride cukup baik ya teman-teman, terutama untuk kendaraan roda 4. Jadi sampai-sampai di terminal Rawabuntu itu ya sampai penuh sehingga ke arah selatan dari terminal dari stasiun Rawabuntu ya teman-teman. Pengguna dari park and ride di sekitar KRL atau KI komuter ya teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman merasa di belakangan ini ya Jakarta dalam kondisi polusi berat, di beberapa waktu lalu sempat ranking 2 polutan terkotor ya untuk kota di seluruh dunia setelah Minneapolis di Amerika Serikat. Akibat tentu saja salah satunya adalah penggunaan transportasi pribadi ya, dalam hal ini kendaraan roda 2 dan roda 4. Jika teman-teman tergerak, kiranya bisa mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengakses pusat kota. Kalau saya lihat soalnya belakangan ini tidak hanya roda 4 teman-teman, roda 2 juga sangat masif penggunaannya di Jakarta, tidak hanya pada saat jam-jam sibuk, melainkan juga jam-jam seperti ini ya, belum waktunya pulang, tapi sudah ramai sekali jalanan. Nah, kiranya bisa teman-teman mengikuti bahwa perubahan iklim ini sudah terjadi teman-teman ya, bukan ilusi, bukan hal yang jauh, tapi memang sudah kita rasakan, di mana terdapat fenomena suhu udara yang meningkat tajam, yang tentu saja terasa ya oleh kita di Jakarta. Terik matahari, kemudian panas udara sangat terasa. Ini tentu saja ada dampak dari penggunaan yang berkelanjutan dan tidak terkendali dari kendaraan pribadi yang mengakses pusat kota. Di beberapa waktu lalu sampai PM2-nya, indeks udara gitu ya, AQI ya, AQI, Air Quality Index, AQI ya. Air Quality Index Jakarta sampai rata-rata sekitar 156-160 yang dalam menunjukkan kondisi merah, tidak sehat ya teman-teman. Jadi ini tidak hanya tanggung jawab kita dalam ini Pemprov DKI Jakarta atau pemerintah pusat, tapi masyarakat juga ikut harusnya berperan ya teman-teman. Jadi kalau ada Car Free Day di hari Minggu, tentu saja kiranya teman-teman memberlakukan Car Free Day sendiri ya di keseharian, terutama dalam mengakses pusat kota. Cukup dengan menggunakan KAI komuter ataupun Mikrotrans, Minitrans, dan Transjakarta, baik yang BRT maupun non BRT. Jadi semoga ini menggugah kesadaran kita bersama teman-teman ya. Kualitas polusi di Jakarta sudah semakin hampir menyentuh ke top tertinggi maksud saya ya. Di beberapa minggu lalu sempat top 10 terus teman-teman ya, bahkan sampai ke urutan kedua dengan kualitas udara terburuk. Dalam hal ini indikator AQI, Air Quality Index, dalam hal ini PM25 ya. Jadi partikel di udara yang tidak terlihat kurang lebih 2,5 mikromilimeter ya, yang menjadi penyumbang polusi yang berasal dari sisa pembakaran kendaraan, maupun kemungkinan juga ada pengaruh dari PLTU yang ada di Jakarta. Ada salah satunya adalah PLT Muara Karang. Namun yang bisa kita lakukan itu saja adalah penggunaan kendaraan pribadi ya. Kita bisa mengontrol diri kita untuk menyumbang hal-hal baik kepada Jakarta. Di antaranya sebaiknya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengakses pusat kota bila mana ada transportasi umum yang lebih memudahkan selain kendaraan pribadi. Jadi tanggung jawab bersama ya teman-teman. Seperti saya lihat tuh padat sekali, padahal ini belum jam pulang ya teman-teman. Demikian kiranya flash dari situasi Jakarta saat ini, untuk mengingatkan atau mereminder saya sendiri atau teman-teman yang bepergian ke Jakarta khususnya, dicoba untuk menggunakan kendaraan umum ya teman-teman, dengan effort yang tentu saja agak tidak lebih mudah dari kendaraan pribadi, tapi Anda telah menyumbang atau kita semua telah menyumbang untuk perbaikan kualitas udara di Jakarta. Demikian laporan dari halte Duku Atas 1. Pro TV melaporkan untuk teman-teman semua ya.
Teman-teman, saya masih berada di sekitar JPO Duku Atas 1 yang menghubungkan ke Duku Atas 2, teman-teman. Ini suasana lalu lintas pukul 15.10 tanggal 20 Juni 2023 sore hari ya, teman-teman. Sebenarnya belum jam pulang, namun sudah padat di dua jalur saya yang mengarah ke selatan maupun ke utara. Nah, teman-teman, semoga ya teman-teman tergerak untuk bermobilitas di Jakarta dengan kendaraan umum atau transportasi massal, teman-teman. Nah, ada jalan kakinya, teman-teman, untuk menghubungkan halte dan tempat tujuan kita, pemberhentian kendaraan umum. Nah, ini merupakan bagian dari olahraga juga, teman-teman. Tapi jika teman-teman hanya mengandalkan kendaraan pribadi seperti ini, teman-teman, stuck di mana-mana, padat di mana-mana, semoga teman-teman peduli untuk migrasi ke kendaraan umum ya, sesuai dengan target Transjakarta. Kalau tidak salah 5 juta per hari, kalau tidak salah 2024 atau 2025 ya. Target harian dari Transjakarta adalah pengguna transportasi umum Transjakarta menyentuh 5 juta warga traffic ya dalam satu hari. Di beberapa pekan lalu yang terjadi adalah kembali ke angka 1 juta, teman-teman, setelah pandemi ya. Sebelum pandemi juga sempat menyentuh 1 juta, namun turun pada saat pandemi dan sekarang sudah mulai bangkit kembali hingga menyentuh angka 1 juta penumpang per hari, teman-teman ya. Apalagi nanti bila mana ada penggunaan LRT Jabodebek yang kita tunggu kehadirannya, tentu saja, teman-teman. Apakah jadi bulan Agustus? Kita tunggu ya, semoga ya. Diharapkan tentu saja migrasi kendaraan pribadi, pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum betul-betul masif ya, teman-teman. Karena ya tadi kualitas udara di Jakarta sudah terindikasi menyentuh level tertinggi, terkotor dunia ya, kedua di beberapa waktu lalu, dan rata-ratanya adalah di atas 150 AKI PM2,5 nya, teman-teman ya. Artinya sudah kondisi tidak sehat. Kontribusi tentu saja yang paling utama adalah polusi dari kendaraan pribadi ya, teman-teman.